Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Saya nggak kenal sampean. Sama yang punya perusahaan ya? Iya. Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya. Sorry ya. Nipu mas. Aneh. Kok ini nggak ada kesini? Ini kesini gimana sih? Ijazahnya di mana sih, Mbak? Tadi ngapain? Kita cuma minta pulang ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Saya nggak. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan sebelum kami melanjutkan dialog pada malam hari ini, di layar kaca Anda saat ini merupakan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 42, begitu ya, yang bisa kita baca sama-sama di sana, di mana tertera perusahaan ini dilarang menahan atau menyimpan dokumen asli yang sifatnya melekat pada pekerja atau buruh sebagai jaminan. Tentunya ini merupakan aturan-aturan yang kita harapkan berkaitan dengan kasus penahanan ijazah 31 mantan karyawan. Dan selanjutnya ini adalah kronologi kasus penahanan ijazah karyawan perusahaan Janhwa Diana, di mana 11 April 2025 Wakil Wali Kota Surabaya Pak Armuji ini melakukan sidak ke UD Sentosa Sil Surabaya, Jawa Timur. Kemudian setelah mendapat laporan mantan karyawan di UD Sentosa Sil ini mengaku bahwa ijazahnya ditahan. Saat disidak muncul pengakuan para karyawan selain ijazah ditahan, ini gaji mereka juga dipotong jika sholat Jumat dan karyawan pun juga dilakukan penyekapan. Diana yang sempat tak terima justru melaporkan Armuji ke Polda Jawa Timur dengan tuduhan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE. Sementara itu 30 mantan pekerja di UD Sentosa Sil melaporkan praktik penahanan ijazah kepada Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Pada tanggal 15 April 2025, Diana pun sempat menghadiri mediasi dan hearing bersama DPRD Kota Surabaya untuk membahas permasalahan penahanan ijazah karyawan. Selanjutnya, 17 April, 30 mantan karyawan UD Sentosa Sil ijazahnya ditahan melapor ke Polres Tanjung Perak, Surabaya. Pihak Kementerian Ketenagakerjaan akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan milik Diana. Ya, tadi tertera ada 30 orang yang kemudian ini mengaku ijazahnya ditahan begitu ya. Saat ini sudah bertambah menjadi 31 orang pemirsa karena satu orang lagi ini juga kemudian melapor. Kita akan coba untuk mengkonfirmasi hal tersebut pada korban ya, yang kemudian ini sudah tersambung bersama kami. Ada Mbak Putri dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Mas Krisnu. Selamat malam Mbak Putri dan Mas Krisnu. Selamat malam. Ya, selamat malam. Baik Mas Krisnu, saya izin ke Mbak Putri terlebih dahulu. Mbak Putri mungkin boleh diceritakan ya, awal mula Anda mendaftar sebagai karyawan begitu ya di UD Sentosa Sil ini seperti apa, dan juga sebenarnya persyaratannya bagaimana? Untuk perekrutan karyawan, yang pertama mereka melihat lowongan ada dari Facebook, Instagram, ada dari WhatsApp. Nah, lalu mereka mungkin berhubungan langsung dengan Diana, saya juga tidak tahu karena tidak melalui saya langsung ke mereka ya. Nah, terus setelah itu mereka datang ke lokasi, mereka memberikan lamaran fisik. Itu terus saya interview, setelah itu begitu mereka kalau mau masuk, saya kasih penjelasan di sini ada dua pilihan opsi untuk jaminan kerja di sini di perusahaan tersebut. Jaminan yang pertama itu menaruh ijazah asli minimal SMA atau SMK. Yang kedua mereka menaruh uang jaminan pengganti ijazah sebesar 2 juta.
Setelah itu, kalau mereka mengetahui jasa asli yang dimaksud mereka menaruh perusahaan di hari kedua mereka bekerja. Setelah itu nanti di hari kedua mereka bekerja sudah menyerahkan jasa asli, lalu nanti saya bawa jasa asli itu saya konfirmasi dengan Bu Vero, selaku kaskuser gitu. Nah terus habis itu setelah itu nanti Bu Vero yang print juga tanda terima, surat-surat yang lain-lain. Nah itu nanti dikembalikan lagi ke saya. Setelah itu saya panggil karyawan tersebut untuk tanda tangan, tanda terima, dan surat yang lain-lain tersebut. Baik, Mbak Putri, mohon maaf. Ya. Mbak Putri, mohon maaf kami mengalami kendala audio, mungkin nanti akan kami perbaiki dan kami mengarah ke Anda kembali. Tapi sebelumnya kita ke Pak Sigit terlebih dahulu. Pak Sigit, Baik. ini tadi sudah ada informasi bahwa memang kalau perusahaan terkait ini ternyata tidak mengantongi tanda daftar gudang atau TDG begitu ya Pak ya. Kemudian juga temuan dari Menaker mungkin HIB-nya ini juga tidak ada. Nah ini berkaitan dengan hal ini sudah sejauh mana penyidikan sementara mungkin yang didapatkan oleh pihak Disnaker? Selamat malam atau selamat sore Mbak Tiara. Yang saya hormati Pak Wamen, Pak Immanuel Ebenezer, Pak Armuji, Pak Wakil Wali Kota Surabaya, dan Mas Krisno sebagai pendamping. Mohon izin, saya dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi mewakili pemerintah provinsi. Apa yang disampaikan Mbak Tiara sebenarnya kaitannya kronologis ini, pengawas kita sudah menindaklanjuti dari mulai awal aduan, dan Dinas Kota Surabaya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sudah mengeluarkan juga anjuran kaitannya dengan ijazah jangan ditahan, harus diberikan. Dan pengawas kita di provinsi yang punya kewenangan untuk supervisi, mengawasi, yaitu pertama wajib lapor. Wajib lapor harus ada, kemudian istilahnya terkait dengan penahanan ijazah ini, provinsi lah satu-satunya sebenarnya yang punya perda terkait dengan masalah penahanan ijazah. Ini yang diatur di perda yang ada di Jawa Timur. Dan peran kita ikuti, kita backup apa yang disampaikan Pak Wamen, Pak Wakil Wali Kota Surabaya. Tadi pengawas kita sudah mengikuti, dan terakhir besok apa yang sudah disampaikan sama Mbak Tiara ditindaklanjuti, didalami, termasuk kalau ada hak-hak yang lain. Jadi besok hari Senin yang disampaikan tadi ditindaklanjuti. Dan saya informasikan salah satu di provinsi di Indonesia ini yang punya perda mengenai masalah ketenaga kerjaan, termasuk untuk penahanan ijazah, ini Jawa Timur. Dan saya sampaikan pengalaman selama ini, hampir tiap bulan kita ada aduan untuk penahanan ijazah. Tapi begitu disurati, diperingatkan, itu Ibu kooperatif dan diberikan. Nah, inilah barusan CV atau Sentosa Sil inilah yang kelihatannya yang belum kooperatif, tapi ini tetap provinsi berperan, tidak lemah untuk mengawal ini, tetap kita selesaikan sampai tuntas. Baik, Pak Sigit. Ini yang itu. Terima kasih sementara itu. Pak Sigit, kalau dari Disnaker sendiri menerima informasi berkaitan dengan penahanan 31 ijazah ini sebenarnya sudah sejak kapan? Apakah memang baru sejak Pak Armuji datang ke lokasi kah, atau memang sebenarnya sebelumnya Disnaker ini sudah menerima informasi tersebut? Mohon izin Mbak Tiara, sebenarnya provinsi sudah melakukan itu sebelum akhir tahun itu. Nah, viralnya
puncaknya, peaknya ya minggu-minggu ini. Sebenarnya kita sudah kerjasama dengan teman-teman mediator yang sudah di Surabaya, ternyata sudah turun berulang-ulang, tidak kooperatif, dan petugas kita tidak bisa masuk, sampai kita panggil, kita bantu. Nah, akhirnya puncaknya dari teman-teman ini, pekerja ini sampai ke ini, lapor ke Pak Armuji atau Pak Wamen, akhirnya turun seperti ini. Jadi sebenarnya peran provinsi satu-satunya yang dipercaya dengan undang-undang untuk melakukan pemeriksaan, pembinaan, sampai nanti law enforcement kita yang megang peran yang ada di provinsi, karena sesuai dengan undang-undang bahwa pengawas ketenagakerjaan yang ada di provinsi ini tetap pembinaannya dari kementerian yang Pak Wamen, dan objek riksa ini memang di tempatnya Pak Bupati Wali Kota. Contohnya di Surabaya. Baik. Ya ini, saya bersyukur Bapak-bapak ini sudah hadir membackup kita, dan tinggal ini pendalaman untuk melakukan ini penindakan. Dan yang jadi kendala memang pimpinan perusahaannya tidak yang kurang kooperatif gitu ya Pak Sigit ya. Yang lain kelihatannya kurang kooperatif. Baik, sekalipun dari Disnaker tadi sudah kita dengar sama-sama bahwa sudah mengetahui hal ini sejak akhir tahun 2024 begitu ya, sangat alot tentunya karena memang komunikasi yang terjalin dengan pengusaha terkait ini juga sangat susah untuk ditembus. Kita akan coba dengar terlebih dahulu keterangan dari Mbak Putri yang mungkin sudah tersambung komunikasinya lebih baik. Mbak Putri, sudah bisa mendengar suara kami di studio? Sudah. Ya, terdengar. Baik, Mbak Putri, artinya bisa dikonfirmasi ya bahwa memang betul pada saat Mbak Putri ini masuk ke perusahaan tersebut, syarat utamanya adalah berkenan jika ijazahnya ini ditahan terlebih dahulu. Betul, betul. Berapa lama pada saat itu dijanjikannya, Mbak? Kalau berapa lamanya sesuai dia bekerjanya. Kalau memang penahanannya, ini peraturannya minimal 1,5 tahun kerjanya. 1,5 tahun pada saat itu awalnya akan dikembalikan tanpa adanya pemungutan biaya apapun. Tanpa adanya, betul. Baik, setelah itu Mbak Putri mencoba untuk meminta lagi dan responnya seperti apa? Kalau responnya saya sudah bekerja tahun, tapi saya waktu itu keluarnya belum standar. Nah, otomatis disuruh 10 juta. Baik. Baik, sayang sekali kita kembali lagi harus memperbaiki sambungan komunikasi dengan Mbak Putri. Saya ke Pak Armuji terlebih dahulu. Pak Armuji, ini setelah diketahui ya nampaknya ada pelanggaran administrasi, tidak hanya itu secara ketenagakerjaan juga. Ini yang kemudian nanti akan didalami terlebih dahulu oleh pihak pemerintah daerah ini, fokus ke arah mana dulu Pak Armuji? Ya tentunya sesuai dengan kewenangan daripada Dinas Kota Surabaya, tentunya tentang izin-izinnya. Kenapa izin-izinnya? Karena domisili dari perusahaan tersebut ada di wilayah Kota Surabaya. Makanya izin-izin yang didalami oleh Dinasker Kota Surabaya itu berkaitan administrasi izinnya. Nanti kalau mengenai upah, mengenai ketenagakerjaan dan segala macamnya, itu domainnya Dinasker Provinsi Jawa Timur. Jadi nanti saling bekerja sama, saling sharing untuk memberikan suatu informasi dan saling untuk mengumpulkan data satu sama lainnya untuk didalami lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang lainnya yaitu tentang penyimpanan dan mungkin ijazahnya akan dihilangkan, itu adalah domain daripada pihak kepolisian. Jadi sudah mempunyai satu kewenangan sendiri-sendiri dan tupoksinya itu nanti kita akan bekerja sama saling untuk bisa membantu dan saling memberikan data yang lebih komplit lagi. TG ya yang kemudian ini belum dimiliki oleh perusahaan
UD Sentosa Sil ini ternyata. Ini kan harus diperbarui seharusnya 5 tahun sekali, Pak Armuji. Apakah ini bisa dikatakan bahwa pemerintah Kota Surabaya ini kecolongan begitu berkaitan dengan hal ini? Sebenarnya tidak kecolongan, tadi seringkali beberapa kali pegawai kita telah melakukan sidak ke sana maupun provinsi. Ini menemui jalan buntu, artinya mereka tidak mau membukakan pintu. Nah, dipanggil pun perusahaan ini juga tidak mau datang untuk menghadiri undangan dari instansi terkait. Ini kan repot. Makanya pada saat begitu Nila mengatakan mereka sudah ke dinas provinsi, dinas pemerintah kota, mengalami belum menemukan jalan solusinya, makanya saya mempunyai inisiatif, mosok sih aku merono ngene perusahaan sidak ke sana juga tidak ada kooperatifnya, tidak ada welcome-nya. Ternyata betul. Nah, makanya waktu mereka minta maaf saya sampaikan kepada Budiana dan Pak Hendi ini, awakmu lak diundang oleh instansi terkait harus datang, kudu teko. Supaya apa? Supaya saling menghargai dan saling menghormati, karena undangan tersebut itu jangan dikatakan nantinya itu salah alamat, itu bukan tempat usaha saya dan segala macamnya. Itu alasan klasik, itu alasan administrasi. Tapi sudah tahu kemarin pada saat habis minta maaf ke saya, mereka datang ke DPRD Kota Surabaya, mereka hadir dan mereka mau kooperatif. Baik, saya ke Bang Noel. Bang Noel, kalau dilihat ya, mungkin dari sudut pandang pemilik usaha, tujuannya mungkin barangkali sekalipun ini salah ya Bang ya, adalah untuk menjaga komitmen para karyawan tersebut agar tidak seenaknya begitu ya, tidak keluar masuk dan lain sebagainya. Tapi kita lihat ternyata di Perda sendiri ada aturannya, bahkan secara Undang-Undang Tenaga Kerjaan juga ada bahwa itu sebenarnya hak karyawan untuk kemudian mereka memilih perusahaan mana yang sesuai begitu ya. Anda sendiri melihatnya bagaimana? Ini untuk bagi pemilik usaha aman, karyawannya juga aman begitu? Ya, soal gini ya. Ini kan sebetulnya peristiwa yang aneh ya. Perusahaan usaha dagang ini, UD Sentosa ini melakukan penahanan terhadap dokumentasi pribadi seseorang. Ya. Untung aja di Surabaya itu ada Perda nomor 8 tahun 2016 ini. Bahkan itu ada sanksi pidananya 6 bulan. Jadi menurut saya ya kita belajar dari kasus ini ya, agar industrial itu tidak lagi melakukan hal-hal yang serupa yang dilakukan oleh UD Sentosa ini. Nah, tadi saya bersyukur memang kasus ini sudah ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur. Lantas itu dilanjutkan juga oleh Pak Asmuji. Sampai ini baru sejarah di Republik ini, pemerintah daerah, pimpinan daerah melakukan keberpihakan terhadap rakyat dilaporkan ke polisi dengan perusahaan. Baru nih sejarah Indonesia Pak Asmuji ini. Makanya saya bilang kesel banget, saya mangkal sekali, makanya saya datang juga ke sana. Sama juga responnya mereka tidak korporatif. Jadi ke depan ya semoga ini jadi pembelajaran ya buat kita semua agar hal-hal ini tidak bisa terjadi lagi, tidak terulang. Nah, itu pentingnya kolaborasi. Tadi sudah disampaikan lah ya, Dinas Tenaga Kerja kita sudah bekerja cukup sangat responsif, bahkan sama jawabannya nggak dilayanin. Itu kepala daerah aja dilaporin, kepala daerah Pak Asmuji itu dilaporin. Bahkan dengan respon yang kurang baik begitu ya. Kurang, saya aja datang sana nggak cuekin juga, nggak dibukain tuh pintu gerbangnya, digembok. Sebenarnya sudahlah, kita harus sabar-sabar kali ya kan. Pak Asmuji aja yang begitu sabar banget dimaafin, gitu loh. Pak polisi juga maafin, semua maafin, tapi proses hukumnya nggak bisa, harus berjalan, harus berjalan biar kita tahu nih apa sebetulnya yang dia tutupin nih. Yang bisa melakukan itu kan cuma domainnya kepolisian, aparat penegak hukum kita, dan kita dukung aja. Saya yakin sekali Polda Jawa Timur, kemudian Kapolres Surabaya, Pak Lutfi, gercep nih semua nih. Yang satu nanganin soal apanya, Poldanya soal apanya, jadi gercep nih. Jadi ya semoga sinergisitas ini bisa menghasilkan sesuatu yang diharapkan oleh kita semua ya, agar semua itu tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena kita juga kan
mau ke depan ini industrial ini ya bisa bergandeng tangan dengan kawan-kawan buruhnya. Apalagi kita punya ke depan itu ada HIP. Baik. Itu hubungan industrial Pancasila. Harus paham tentang itu. Jadi kita juga butuh yang namanya dua komponen ini. Industrial juga kita butuh. Baik. Tenaga kerja juga kita butuh, buruh, selalu kolaborasi aja. Berkaitan dengan susahnya atau sulitnya komunikasi dengan Ibu Diana ini, sebenarnya kami juga sudah mencoba begitu ya, Gitu Bang ya. Untuk hadir malam ini, awalnya memang beliau berkenan untuk bergabung dalam diskusi dan juga dialog di Apa Kabar Indonesia Malam, tapi di akhir-akhir waktu tadi beliau membatalkan. Kesel nggak? Untuk kemudian tentunya ini sangat disayangkan begitu ya, karena kan ini menjadi salah satu kesempatan untuk kemudian bisa mendengar kedua belah pihak begitu. Nah, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali ke hadapan Anda, pemirsa, usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.